Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kamu sekalian senantiasa mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sekalipun dalam situasi yang memang sangat memprihatinkan, kita masih tetap bisa menjalankan tugas kita, ialah proses pembelajaran. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membicarakan sebagian daripada fi'il bina mudho'af, yakni bina yang fi'il yang ngain fi'il dan lam fi'ilnya adalah huruf yang sejenis, dan sudah kita bahas sampai fi'il madhi. Kemudian untuk pertemuan pada hari ini kita lanjutkan, ialah pembahasan berikutnya, ialah pembahasan tentang fi'il mudhari. Mengingat kamu sekalian belum punya bukunya mungkin, karena itu untuk tahun sekarang adalah bukan untuk tingkat sanawiyah, tapi bukan untuk tingkat aliyah, tetapi untuk tingkat sanawiyah. Jadi kamu ya terpaksa, pertama solusinya kamu pinjam dulu bukunya kelas 3. Dibuka silahkan pada bab yang membahas fi'il mudho'af. Atau kamu kalau punya kakak kelas, buka buku Sulamul Ma'rifah. Sulamul Ma'rifah itu yang digunakan pada kelas kita. Nah, di sana dilihat pada halaman 119 Sulamul Ma'rifah, itulah yang membahas fi'il mudhari yang binanya adalah mudho'af. Nah, kemarin kalau fi'il madinya madda, fi'il mudhari'nya adalah yamuddu. Yamuddu. Ini kalau diuraikan atau dikias sama jumlahnya dengan fi'il madhi, ialah jumlahnya 14. Jadi nasrifnya yamuddu, yamuddani, yamudduna. Nah, terusnya yamuddu, yamuddani, yamudduna, tamuddu. Tamuddani, yamdudna. Terusnya tamuddu, tamuddani, tamudduna. Tamuddina, tamuddani, tamdudna. Yang terakhir amuddu, namuddu. Nah, ini adalah kiasnya fi'il mudhari. Silakan kamu diperhatikan di papan tulis dan usahakan kamu mencatat, menulis. Ya, kalau belum punya pinjaman, kalau sudah punya pinjaman ya silakan saja dilihat, diamati, perhatikan. Yamuddu, yamuddani, yamudduna, tamuddu, tamuddani, yamdudna, tamuddu, tamuddani, tamudduna, tamuddina,
tamudani tamdudna, amudu namudu. Ini sudah genap, jumlahnya adalah 14. Di sini hanya saya tulis mauzunnya saja, ya. Kemudian wazannya ini madayamudu, wazannya fangala yaf'ulu. Jadi yamudu ini wazannya yaf'ulu. Yamudani ini wazannya yaf'ulani. Yamuduna wazannya yaf'uluna. Tamuddu wazannya taf'ulu. Tamuddani wazannya taf'ulani. Yamdudna wazannya yaf'ulna. Tamuddu wazannya taf'ulu. Tamuddani wazannya taf'ulani. Tamudduna wazannya taf'uluna. Tamuddina wazannya taf'ulina. Tamuddani wazannya taf'ulani. Tamdudna wazannya taf'ulna. Amuddu wazannya af'ulu. Namuddu wazannya naf'ulu. Ini masih belum saya jelaskan asal usul katanya, ya. Ingat, yamuddu ini asalnya adalah yamdudu, ini yamdudu. Ingat, kemarin sudah saya jelaskan, ketika ada huruf jejer kembar, ini harus digabung. Di sini kelihatan ada dal jejer dengan dal. Dal yang depan ngain fingil dan yang belakang lam fingil. Nah, ini harus digabungkan. Cara penggabungannya kemarin juga sebagian sudah saya jelaskan. Huruf yang mau digabung harus mati. Kemudian digabungkan pada huruf yang kedua. Nah, ketika huruf yang mau digabung ini harus mati, sementara huruf sebelumnya mati, maka harokat huruf ini dal yang depan pindah ke mim. Jadi apa? Biar tidak terjadi dua huruf yang mati. Sebab apa? Kalau ini tidak dipindah ke mim, mimnya yamdudu itu mimnya mati. Jadi ini pindah ke mim, dal yang depan domanya pindah ke mim karena akan digabungkan pada dal yang belakang. Jadinya yamuddu, ini sudah. Dal yang depan ini kelihatan mati. Yang belakang ini tidak diutik-utik. Jadi tinggal sekarang bagaimana gabungkan dal yang depan, gabungkan pada dal belakang, jadi bunyinya seperti ini. Yamuddu. Nah, jadi sekali lagi, yamuddu itu asalnya yamdudu. Ini ada huruf yang kembar jejer, ngain fingil dengan lam fingil. Nah, ini harus digabungkan. Ini yang mau digabungkan harus mati. Sementara huruf sebelumnya mati, jadi harokannya dipindah. Alasannya dal yang depan harokatnya dipindah ke mim karena akan digabungkan pada dal yang belakang. Bunyinya yamud, mati ininya. Terus digabungkan menjadi seperti ini. Berikutnya ini yamudani. Yamudani ini asalnya adalah yamdudani. Nah, asalnya yamudani. Ini asalnya adalah yamdudani. Yamdudani. Ini masalahnya sama dengan yang mutu tadi. Huruf jejer kembar ini kemudian harus digabungkan. Ngain fingilnya ini dal, lam fingilnya dal. Jadi dal yang depan gabungkan pada dal yang belakang. Caranya bagaimana? Dal yang depan ini harokannya dipindah ke mim. Sebab apa? Mim itu mati. Kalau mimnya sudah hidup tidak perlu dipindah. Jadi ini
pindah, domanya dal pindah ke mim, karena dal ini mau digabungkan kepada dal yang kedua. Kalau ini sudah dipindah harokatnya jadi mimnya hidup, yamud dalnya mati. Nah begini, yamud dal. Setelah itu dal ini mati karena tadi kan mau digabungnya, sekarang gabungkan. Ini idghamkan ke sini. Jadi bunyinya yamud dani seperti ini. Nah, jadi sekali lagi ini yamudani asalnya yamdudani. Domahnya dal yang depan dipindah ke mim sebab akan digabungkan pada dal yang belakang atau dal yang kedua. Dal pertama harapannya pindah ke mim karena akan digabungkan pada dal kedua. Jadi bunyinya yamud mati setelah dipindah harokatnya. Kemudian digabungkan bunyinya seperti yang tertulis di sini. Yang berikutnya yamuduna. Ini asalnya adalah yamduduna. Yamuduna asalnya adalah yamduduna. Ini asalnya adalah yamduduna. Nah, ini sama dengan yang tadi. Jadi permasalahannya sama. Jejer dal ini harus digabung, harokatnya harus dipindah kepada huruf sebelumnya yang mati. Kalau huruf sebelumnya sudah hidup tidak perlu dipindah, buang saja. Jadi kalau ini pindah bunyinya jadi yamud. Nih, yamud. Yamuduna sudah ini. Setelah itu digabungkan jadi seperti yang tertulis di sini. Yamuduna. Dah. Berikutnya lihat. Berikutnya adalah tamuddu. Ingat ini. Tamuddu. Ini asalnya adalah tamdudu. Kalau paling depan sendiri ya, ini tak sama ini. Ya, hanya bedanya ini ya, ini tak, tapi perubahannya adalah bukan pada ya dengan tanya, pada mimnya ini. Jadi ini asalnya adalah tamdudu. Ini asalnya yamdudu sama. Jadi harokat dal yang awal, yang yamdudu ini pindah. Ya, yamdudu ini aslinya. Harokatnya ini pindah ke mim. Jadi bunyinya yamuddu. Nah, tamuddu bukan yamuddu ya. Tamuddu keliru. Nah, berikutnya ini tamudani sama dengan yang ini, hanya ini ya, ini tak. Jadi perubahannya ini tamudani asalnya tamdudani. Ya, tamdudani itu aslinya. Ya bagaimana? Ya dirubah seperti tadi. Ini tamdudani. Dalnya ini yang depan harapannya pindah ke mim sebab akan digabungkan pada dal kedua. Kalau sudah begitu ya dal yang depan mati. Setelah mati tinggal digabungkan saja. Nah begini. Tamudani. Setelah digabungkan bunyinya ya seperti yang ada pada tulisan di sini. Kemudian yamdudna. Ini berikutnya. Nih, di sini ada dal jejer. Perhatikan. Tidak digabung. Apa sebabnya? Sebab dal ini yang mau digabungi mati, dan setelah dal ini mati, ini masih ada huruf hidup. Kecuali kalau dal ini mati tidak ada huruf hidup setelah itu, yaitu harus digabung. Ya, ini yang harus kamu perhatikan. Ya, dal ini jejer, sekalipun jejer, ini tidak digabungkan, wutuh. Jadi yamdudna, wasannya yafmulna. Ya, jadi ini tidak dirubah wutuh. Sebab wutuh ini tidak sulit buat kamu.
Lah yang ini tamudu, tamudani. Di depan tadi kan sudah ada ya. Ini tamudu, tamudani. Ya tidak perlu diulang. Pahami, tidak perlu diulang sama dengan yang ini. Nah, ini tamdudna sama dengan yang ini. Nah, itu lihat. Merubahnya ya tadi huruf dalnya, ya. Di sini. Bagaimana dalnya? Ini dalnya tidak dirubah ya, ini kod. Tamdudna. Dah, terusnya. Oh, ini tamuduna ya, bukan tamdudna. Ini tamuduna, asalnya tamdudun ya. Lihat tadi ya. Jadi tamuduna yang ini yang saya kotak ini asalnya adalah tamduduna, tamduduna. Sama dengan yang atas, dal yang awal harokannya pindah ke mim karena akan digabungkan pada dal kedua. Jadi kalau sudah dipindah ya mimnya hidup, dalnya mati begini. Setelah itu dal ini yang depan gabungkan. Jadi sudah tamud, duna, dan depan gabungkan pada dal belakang, bunyinya jadi seperti ini. Dah. Kemudian berikutnya tamudina. Tamudina ini asalnya adalah tamdudina. Nah, perhatikan, dal ini jejer harus digabung, ya. Apa sebabnya? Ini untuk memudahkan mengucapkannya. Dal yang depan seperti tadi, harokannya pindah ke mim. Karena akan digabungkan dal yang depan pada dal yang belakang. Bunyinya jadi begini, tamudina. Dal yang depan jadi mati karena harokannya pindah ke mim. Nah, tinggal digabungkan. Kalau tinggal digabungkan ya bunyinya seperti ini. Tamudina, tamudani, tamuduna. Di depan tadi sudah ada, ya. Ini tamudani sudah ada. Kemudian ini tamuduna. Nah, sekarang perhatikan. Dari ini tamudu sama dengan ini ngerubahnya sama dengan yang ini sama. Harokatnya dipindah mim. Tamdudna ini perhatikan. Tamdudna utuh seperti yamdudna ini. Mengapa? Karena dal yang mau digabungi ini mati. Setelah dal yang mati masih ada huruf hidup. Kecuali kalau dalnya ini mati, setelah itu tidak ada huruf hidup, ini memang harus digabungkan. Nah. Kemudian yang belakang, amudu. Ingat-ingat, ini permudaannya tidak seperti tadi. Huruf mudorongahnya, huruf tenger fingil mudore, itu hamzah. Kalau ini tadi kan ya, ta. Di sini adanya hanya ya dengan ta. Ini huruf mudorongahnya beda. Ya, perhatikan. Ini amudu, ini hamzahnya, ini tengernya fi'il mudore. Namanya huruf mudorongah. Hamzah berbeda dengan yang atas. Yang atas huruf mudorongahnya huruf ya dengan ta. Di sini hamzah. Amudu asalnya amdudu. Ini kasusnya sama dengan yang atas. Dal yang awal, harokatnya pindah ke mim. Jadi mimnya jadi hidup, dalnya mati. Jadi bunyinya amudu. Nah, setelah itu gabungkan. Kalau digabungkan ya bunyinya begini. Yang terakhir ini huruf mudorongahnya adalah nun. Namudu. Amudu, namudu. Ini dengan ini sama, ini hanya permulaannya saja yang beda. Ini hamzah, ini nun. Jadi ini asalnya namdudu.
Ya, namdudu. Nah, dal yang awal harokatnya pindah ke mim karena akan digabungkan pada dal yang kedua. Jadi kalau sudah begitu bunyinya jadi namudu. Saya kira anak-anak sekalian pertemuan untuk hari ini saya akhir sekian. Ini dipelajari dulu, kamu belajar nasrif di rumah biar lancar. Besok saya lanjutkan penjelasannya tentang fi'il mudhari'. Udah ya, saya akhir sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.